Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada ini ya, hikmah yang kedua tentang ada dua maqam di sini tingkat, ada yang maqam tajrid, ada yang maqam asbab. Kelihatan ya? Ya, insyaallah kelihatan. Jadi Ibnu Athaillah As-Sakandari menyebutkan iradatuka at-tajrida ma'a iqamatillah iyyaka fil asbab itu minasyahwatil khafiyah. Iradatuka, jadi keinginanmu untuk mencapai maqam tajrid, at-tajridah ma'a iqamatillah, padahal di satu sisi Allah itu menempatkanmu fi maqamil asbab, fil asbab ya, di tempat sebab. Itu adalah termasuk sebagian dari minasyahwatil khafiyah, dari syahwat yang tersembunyi. Saya jelaskan apa itu maqam tajrid. Maqam tajrid itu, at-tajrid itu dari fil lugha al-izalah, menghilangkan, melepaskan. Jadi melepaskan keterikatan sesuatu selain Allah yang ada di dalam hati kita. Jadi seseorang itu tidak terbebani oleh hal-hal lain kecuali di dalam hatinya hanya Allah. Itu at-tajrid, melepaskan. Wa iradatukal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid tu inqitatun anil himmatil alim. Kalau melihat hikmahnya itu agak sulit teorinya, tetapi kalau pengaplikasian itu mudah. Contoh, kalau kita tarik ke contoh sehari-hari, misalnya maqam tajrid itu adalah maqam aulia atau maqam para kasih Allah. Misalnya seseorang yang Allah sudah menjamin rezekinya tanpa dia harus bekerja, tanpa dia harus melakukan usaha yang berlebih, itu dia sudah dapat rezeki dari Allah. Kan kita sering ya, orang-orang yang kita lihat hidupnya berkecukupan, hidupnya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa dia harus melakukan usaha yang lebih. Kalau maqam asbab itu sederhananya, kalau seseorang ingin kaya ya bekerja. Kalau orang ingin pintar ya belajar. Kalau orang ingin hafal ya menghafal. Itu asbab, maqam asbab. Nah, kebanyakan dari kita itu adalah berada pada maqamul asbab. Ya, sebab akibat gitu, kausalitas. Kalau kita belajar ya pintar. Tetapi apakah ada seseorang yang tanpa belajar bisa pintar? Itu 100/1. Nah, 1 itu yang tajrid itu, maqamut tajrid itu. Ya, itu artinya apa? Nadir, sesuatu yang langka. Makanya Allah itu memberikan cahaya keilmuannya, ya, ilmu itu kan nur, cahaya. Al-ilmu nur yakdhifuhullahu ala qalbil mu'min. Jadi yang dilemparkan atau ditembakkan ke hatinya orang mukmin itu al-ilmu, nur, cahaya yang ditembakkan, sehingga apa yang semula kita tidak tahu menjadi tahu. Itu kan seolah-olah terang ya. Kalau kita tidak tahu, itu kan segala sesuatu menjadi gelap tanpa ada cahaya. Nah,
keinginanmu, misalnya kamu itu berada di maqam mutajrid, keinginanmu untuk melakukan sesuatu itu mengarahkan dirimu untuk berpindah ke maqam mutajrid, padahal dirimu adalah orang yang berada di maqam asbab. Itu adalah sebetulnya syahwat yang samar. Itu hanya keinginan yang apa ya, syahwat itu yang buruk, yang samar ada di dalam hati. Sebetulnya kamu ada dua orang orang A misalnya, Ahmad ya. B Muhammad. Ahmad itu orang yang di maqam mutajrid, sementara yang Muhammad itu adalah yang di maqam asbab. Nah, yang Muhammad ini dia tuh tidak sadar diri, yang di maqam asbab itu dia pengen seperti Ahmad yang kerjaannya sehari-hari itu hanya baca Quran, kemudian berzikir kepada Allah, meluangkan waktunya untuk ibadah kepada Allah. Tetapi si Ahmad ini tetap tercukupi kebutuhannya tanpa dia melakukan satu usaha yang menjadikan dia mendapatkan maisha, kehidupan ya, mendapatkan rezeki dari Allah. Nah, sebetulnya keinginan Muhammad yang di maqam asbab itu untuk pindah ke maqam mutajrid itu adalah syahwat al-khafiyah, yang tersembunyi. Jadi itu hanya bisikan setan saja, supaya dia itu sebetulnya ingin lari dari tanggung jawabnya. Nah, misalnya si Ahmad setiap hari zikir, kemudian kok enak dilihat oleh Muhammad ini, tanpa harus bekerja dia bisa melakukan menghidupi dirinya. Sementara si Muhammad ini setiap hari bekerja ya, belum tentu dia pada suatu titik dia pasti merasa masih kurang. Nah, dia harus sadar diri. Nah, makanya dia kemudian yang Muhammad ini pengen ikut-ikutan. Ya udah saya pikir aja, tidak bisa bekerja. Malah dia sakit karena tidak makan. Karena dia pikir aja tidak bekerja. Nah, kemudian kenapa kok bisa gitu ya? Karena salah makomnya. Karena dia masih ada di taraf makom asbab, sebab akibat, yang dia memaksakan diri untuk pindah ke makom mutajrid. Nah ini loh, pernyataan seperti ini kadang tidak usah bekerja, kita pasrah saja kepada Allah, tawakal kepada Allah. Itu hati-hati ya, hati-hati dengan pernyataan seperti itu. Iya, kalau kita itu ada di makom mutajrid, tetapi kalau kita itu ditempatkan di makom asbab yang mengharuskan kita untuk bekerja, sehingga dengan bekerja itu kita menghasilkan atau mendapatkan rezeki dari Allah. Nah, itu kadang pernyataan yang benar tetapi digunakan untuk pembenaran atas kemalasannya ya. Iya. Terus tidak usah belajar, yang penting nanti kita akan pintar sendiri, tidak mungkin ya. Tidak usah tidak usah menghafal. Nanti ketika setoran pasti menghafal. Ternyata suruh mundur. Tidak mungkin ya. Nah itu sebaliknya, ketika seseorang itu berada di maqam mutajrid, tetapi kok dia ingin beralih ke makom asbab, itu sebentuk dari inhitatun anil himmatil aliyah. Inhitat itu degradasi, mudun. Dia yang semula ada di posisi atas kok malah ingin makomul asbab ya. Itu pengertian dari at-tajrid. Sebetulnya kata kuncinya ada di at-tajrid itu saja. Kalau sampai paham at-tajrid, insya Allah yang makom asbab itu paham. Kalau kita
sederhana. Asbab itu kan bahasa Arab kan sudah di apa namanya, serap ke bahasa Indonesia, sebab bahasanya. Nah di sini di apa namanya, di syarah dijelaskan kalau at-tajrid itu fil lugha al-izalah, jadi menghilangkan segala keterkaitan sesuatu ya yang ada di dalam hati ini selain kepada Allah. Nah, semua itu yang melekat itu izalah, hilang. Hadza huwa ma'na at-tajrid fil lughah. Amma inda ulama tarbiyah wa suluk al-qismul awal at-tajrid zahir. Ada tajrid yang zahir maknahu tarkul asbab ad-dunyawiyah allati tajbul al-jawari. Jadi yang segala sesuatu yang menyibukkan ya, menyibukkan jawari, anggota badan, menyibukkan diri. Badan ini menjadi sibuk. Anta'atillah, untuk taat kepada Allah. Itu kalau secara apa namanya ini zahir. Kemudian at-tajrid al-batin maknahu tarkul alaib an-nafsaniyah allati tajbulul qalb anil huduri ma'allah ta'ala. Jadi segala meninggalkan apa, tarkul ala, keterikatan an-nafsaniyah yang sifatnya manusiawi, yang menyibukkan hati anil huduri, untuk apa namanya, menghadirkan Allah di dalam hatinya. Jadi itu ya. Nah yang dikehendaki itu adalah at-tajrid zahir dan batin. Jadi hatinya tidak terikat, badannya tidak disibukkan dengan aktivitas bekerja, aktivitas yang sifatnya sebab akibat ya. Itu tajrid. Nah ini di sini ada penjelasannya. Dalam dunia sufi, tajrid adalah pengasingan diri dari urusan-urusan duniawi untuk sepenuhnya fokus pada urusan-urusan ukhrawi. Nah, tajrid adalah satu tingkatan yang dapat dicapai oleh seseorang. Salik-salik itu menempuh jalannya. Tingkat ini membutuhkan tawakal, kesabaran dan kegigihan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi konsep tawakal itu beda ya. Tawakal itu harus menggerakkan badan, anggota badan terlebih dahulu. Kata Syekh Mutawalli Asy'arawi itu al-jawarih ta'mal wal qulubu tatawakkal. Jadi al-jawarih itu jamak dari kata jari. Ini anggota badannya itu bergerak. Al-jawarihu ta'malu, bekerja. Sementara wal qulubu tatawakkal. Sementara hatinya yang bertawakal kepada Allah. Nah kita kadang menisbatkan diri untuk melakukan tawakal, sementara kita jawarihnya ini tidak bergerak sama sekali ya. Nah itu bukan tawakal. Nakal itu ya. Karena tidak mau apa namanya menggerakkan anggota tubuhnya itu. Hanya bermodal tawakal saja. Nah ini terkadang seorang salih, pelaku latihan kesufian yang belum siap betul kualitasnya, mempunyai keinginan hati untuk bertajrid dan meninggalkan seluruh kegiatan duniawinya dengan tujuan bisa naik ke tingkatan yang lebih tinggi, yaitu tajrid itu. Padahal waktu itu Allah menempatkannya dalam posisi sebagai pekerja, sebagai pelaku sebab akibat. Nah, itu harus difahami ya. Kita sebetulnya kebanyakan dari kita itu masih berada pada taraf makom sabab, sebab akibat. Makanya kemarin itu yang pas waktu kita menghadapi corona itu kan ada himbauan jangan keluar kemudian harus memakai masker, kemudian harus berjarak. Nah ada kita mungkin menjumpai kaum yang ini loh, yang sosok tawakal ke Allah ya. Nggak usah, kita itu nggak usah takut kepada corona, takut kepada Allah. Dia tidak sadar akan makomnya yang sebetulnya dia itu makom asbab.
bukan makom yang tajrid. Makom asbab itu harus memposisikan diri sebagai makom yang asbab. Ya itu gimana? Mengikuti anjuran orang-orang yang memang ahli di bidangnya, yaitu para dokter. Anjurannya apa? Yaitu jangan berkerumun, kemudian memakai masker. Itu anjurannya. Bukan kok tiba-tiba langsung tawakal ala Allah. Nah, itu kalau kita belajar dari kasus ke corona itu, ya tawakal itu kan harus disertai itu dulu, jawarih dulu, bergeraknya anggota tubuh. Nah itu termasuk minas syahwat al-khofiyah. Sebetulnya itu adalah syahwat yang tersembunyi dalam diri seseorang. Itu sebagian orang yang kualitas dirinya telah begitu baik, ini yang makom tajrid, ilmunya sudah amal perbuatannya sudah baik, itu ditempatkan Allah dalam tingkatan tajrid. Nah kemudian sementara dia ingin melakukan sebab akibat, itu termasuk kemerosotan inhitot anil himmatil aliyah. Inhitot itu ya degradasi, itu kemunduran, termasuk satu kemunduran. Itu yang dikatakan. Nah, yaqulu Sidi Abil Hasan wa adabul fakir al mutajarrid. Al-mutajarrid itu yang tadi makom yang ada di tajrid. Arba'atin al-hurmatu lil akabir. Ini contoh adab orang yang berada di makom tajrid itu adalah yang pertama, hormat kepada orang yang lebih tua. Tua di sini orang yang lebih senior. Senior dalam arti keilmuannya, senior dalam arti umurnya juga. Itu termasuk adab yang dimiliki oleh seorang yang mutajarrid, yang tajrid. Yang kedua, warahmah lil asalir, dan mengasihi atau mempunyai kasih sayang kepada yang lebih muda, yang lebih junior ya. Nah, kalau yang kemarin al-hurmatul lil akabir, hormat kepada yang lebih tua, yang lebih senior. Nah, ini siapa kemarin piket kemarin itu yang jemur enggak pakai hanger itu kayaknya kamu udah melakukan ini ya, enggak hormat kepada senior itu. Itu mana orangnya senior? Enggak ada. Ustaz. Oh enggak, ya berarti lebih senior lagi ya. Senioritas itu namanya. Hormat kepada orang yang lebih tua ya. Tua dalam artian keilmuannya, atau tua dalam artian senior dalam artian umurnya juga. Yang ketiga, wal insaf min nafsik. Jadi insaf min nafsik itu kayak sadar diri dengan kemampuannya. Itu termasuk adab al-mutajarrid. Dan yang keempat, wa adabul intisar laha. Jangan sampai minta tolong kepada diri sendiri. Maksudnya apa? Jangan mengandalkan diri sendiri. Yang intisar, wa adabul intisar laha. Jangan sampai minta tolong kepada diri sendiri itu mengandalkan diri sendiri. Karena apa? Seseorang yang sudah berada di maqam tajrid itu tidak ada di dalam hatinya itu perasaan bahwa aku bisa melakukan seperti ini. Tetapi tidak, atas izin Allah semua ini bisa aku lakukan. Itu orang-orang yang ada di maqam tajrid. Semua tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri. Intisor wa adamul intisor lah. Nah, sementara yang wa adabul fakir al mutasabbib, yang orang yang berada di makom asbab itu dia ini ya, mualatul abror, itu bergaul dengan orang baik. Dan kemudian yang kedua, wa mujanabatul fujjar, jadi menjauhi orang yang senantiasa fujjar, fajir, durhaka. Tidak hanya durhaka, seringkali durhaka. Di Quran itu
wa innal fujjara lafi jahim. Kalau yang abror itu di innal abrara lafi naim. Kalau yang fujjar itu di jahim. Nah, kalau orang abror itu kan orang-orang baik. Kalau yang fujjar itu orang-orang yang durhaka. Itu senantiasa dijauhi. Wa iqa'us shalah fil jamaah. Salat berjamaah. Itu apa namanya? Adab yang harus dimiliki oleh orang-orang yang masih ada di makom asbab. Kalau dia mau pengen kemuliaan, ya harus mengusahakan kemuliaan itu. Kemudian wa muwasatul fuqara wal masakin bima yuftaqu alaih. Jadi punya kepedulian kepada fakir miskin. Nah, yang wa iqaus shalah fil jamaah, salat jamaah. Ini ya, tentang salat jamaah. Sebetulnya kemarin pas ada di depan saya. Kemarin hari apa itu? Mas Alvin ya, pas ada kundur keluar itu yang mufarokoh keluar. Jadi ketika ada soft kosong itu seharusnya ya yang di belakang maju atau yang paling sampingnya ini merapat geser. Gitu ya. Supaya apa? Supaya kita tetap dapat keutamaan pahala jamaah. Kalau enggak gitu, makanya imam itu harus mengkondisikan makmumnya supaya softnya itu rapat. Nah, karena apa? Itu salah satu yang menyebutkan bahwa itu adalah keutamaan sholat jamaah. Itu misalnya kalau ya yang paling dekat itu misalnya kalau yang kemarin itu sisi kirinya, maka rapat ke kanan gini supaya tertutup softnya. Dan kalau ada orang udur itu kalian harus kasih jalan ya. Misalnya kok di masjid ada orang yang di tengah-tengah dia batal, kamu harus kasih jalan, jangan kamu hadang ini ya. Dengan alasan nggak boleh melengkahi orang sholat. Maka dalam kondisi itu kan kalau dalam kondisi normal, tapi kalau dalam kondisi hadas ya dipersilakan, tidak apa-apa. Lah darurat kan gitu. Misalnya kayak ada orang kan di apa namanya di TV itu pernah ada ya, imamnya yang meninggal itu belakangnya maju, tapi yang beberapa 2 atau 3 orang itu menolongi. Nah itu tetap berjalan jamaahnya supaya tidak batal sholatnya gitu. Itu mengenai sholat jamaah. Sebenarnya ada apa namanya aturan mainnya. Itu pembahasannya nanti Ustaz Arif aja ya, yang apa namanya fikih. Kemarin bahas fikih apa? Zakat. Yang minta ini loh, apa namanya? Fikih yang aplikatif itu, yang berada, yang kita butuhkan, misalnya jamaah, kemudian apalagi fikih sehari-hari, fikih adab, kalau itu masuk pembahasan saya, adab makan, fikih nikah, itu belum aplikatif. Sebetulnya tidak perlu belajar, kamu pun bisa, tidak mungkin salah sasaran kan kamu. Kalau fikih nikah adabnya ini kan ada. Itu ya apa namanya, iqaus shalah fil jamaah. Orang kalau punya orang yang ada di makom asbab itu, sementara dia ingin mencapai satu kemuliaan, maka dia harus mengusahakannya dengan atas misalnya sholat jamaah, muasah al-fuqara wal masakin bima yuftaq. Tanda bahwa Allah menempatkan dirimu dalam golongan yang harus berusaha bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah, nah kadang kita bingung ya, apakah kita itu ada di makom asbab atau makom tajrid. Bagaimana tahunya? Ya, bila pekerjaan atau usaha itu terasa ringan bagimu
sehingga tidak menyebabkan dirimu meninggalkan kewajiban-kewajiban agamamu, sehingga tidak membuat dirimu tamak terhadap hak orang lain. Jika seseorang itu berada di makomnya, pasti dia segala sesuatu yang ia kerjakan itu menjadi mudah. Kayak orang kalau sudah di passionnya itu enak melakukannya, ya kan? Misalnya kamu bekerja bukan pada passionmu, dan itu akan menjadikan dirimu terbebani. Karena apa? Kamu terpaksa melakukannya. Nah, bagaimana supaya bisa menjadi dilatih terus-menerus mencintai sesuatu yang kita kerjakan, gitu ya. Sementara tanda bahwa Allah menempatkan dirimu dalam golongan Rasul adalah bila Allah mencukupkan bagimu keperluan hidup atau kebutuhan hidup dari jalan yang tidak terduga. Dari jalan yang tidak terduga itu maksudnya dari orang lain. Para kiai itu misalnya dia ahli ilmu, setiap harinya hanya mengajar saja, tapi dia bisa mencukupi kesehariannya dari mana? Dari orang lain. Orang lain itu punya keinginan supaya dia punya pahala seperti mengajar, bagaimana? Sementara dia tidak mengajar, ya dicukupi kehidupan orang yang mengajar itu. Maka nanti di akhirat orang yang tidak bisa mengajar itu menuntut kebaikan yang pernah dulu dia berikan. Ya Allah, dia dulu pernah dia bisa seperti itu karena saya memberinya kehidupan atau bekal kehidupan, sehingga dia bisa belajar, bisa mengajar dan lain sebagainya. Itu. Jadi ini dua-duanya harus saling berkolaborasi untuk jalan salik ilallah, jalan menuju Allah. Ini sekitar wawasan saja ya. Kenali di makommu di mana. Jangan merasa ahli di segala bidang. Ini para netizen ini pesannya gini. Kemarin pernah saya malam Jumat itu saya bahas ya, tentang buku ini, Death of Expertise, matinya kepakaran, karya Tom Nichols. Ini orang Amerika. Dia bercerita konteksnya di Amerika, tentang kehidupan Amerika. Tapi kalau kita gunakan di Indonesia masih relevan. Ini menyebutkan kenapa kok terjadi fenomena matinya kebakaran, yaitu pendidikan yang semakin meningkat. Justru pendidikan yang semakin meningkat, tapi faktor ini tidak berdiri sendiri, yaitu dipengaruhi dari internet. Jadi kemajuan teknologi itu juga di satu sisi itu mematikan para pakar. Artinya apa? Orang itu tidak hanya tidak hanya bisa mengkonsumsi informasi, tetapi dia bisa memproduksinya. Nah, ini yang menjadikan orang itu, orang yang betul-betul pakar itu kayak nggak dihargai begitu. Kan kita sering kali ya menjumpai di warga di internet itu, di media sosial banyak komentar-komentar yang sebetulnya yang ia komentari itu bukan di bidangnya. Nah, itu yang bikin kita itu ternobatkan oleh Microsoft sebagai apa? Iya, kemarin Microsoft ya, yang menobatkan kita sebagai nomor 1 di Asia itu ya, netizennya Indonesia. Google apa? Microsoft. Iya betul, Microsoft. Ya, dinobatkan sebagai nomor 1 itu. Ya karena itu kita pakar semua ya, mengomentari segala sesuatu yang sebetulnya kita tidak di bidang itu. Contoh virus kemarin itu saja yang terjadi sekarang ini, virus corona. Padahal kita dulu sekolahnya biologi nilainya berapa sih? Itu kok bicara virus itu loh. Harus sadar diri. Nah, itu makanya terus geser lagi isu Taliban juga dikomentari. Itu butuh ilmu geopolitik, kemudian butuh
ilmu apalagi untuk menganalisa sehingga dia bisa berbicara itu kok ikut-ikutan bicara. Nah maka harus pesannya jangan merasa ahli di segala bidang. Itu. Tetapi ini ya di sisi lain ya kesalahan juga terdapat pada si pakar itu sendiri karena ia tidak pernah mengupgrade keilmuannya. Jadi orang itu kan belajar sesuai dengan zamannya kan. Nah misalnya ya orang-orang kita ini ya masa kita ini belajar ya zaman kita akses yang ada ya buku-buku yang muncul di era kita di zaman kita. Nah kita senantiasa harus mengupgrade diri. Jangan-jangan teorinya sudah diperbarui, takutnya gitu loh. Ini termasuk yang kata Tom ini Nichols ini itu termasuk kesalahan yang ada di pakarnya, si pakarnya itu, karena dia tidak mau mengupgrade pengetahuannya sehingga menjadikan mati kepakarannya. Itu faktor internalnya ya. Kalau faktor eksternalnya ya kesalahan orang lain tadi yang dua itu, kemudian yang semakin meningkat, kemudian pengaruh dari itu. Sementara Allahu a'lam tidak berarti kurang lebihnya mohon maaf. Ada pertanyaan? Oh ada pertanyaan. Silakan. Depan sebenarnya saya pengen tanya sama tentang apakah makam saja yang lainnya itu apakah lebih baik dari yang lainnya apa tidak, salah satu yang lainnya, ataukah dia memiliki keutamaan tersendiri sehingga pada dasarnya dia ada satu hal yang setara sama Allah sama. Kemudian konfirmasi tadi tentang adab-adab itu berarti adab-adab itu adalah hal yang menjadi ciri dari pemilik, dari seorang yang memiliki makom tertentu. Iya. Apakah itu ciri ataukah sesuatu hal yang sebaiknya dimiliki oleh makom tertentu? Artinya anggaplah si fulan dia makomnya ada tajrid. Oh iya. Apakah si fulan itu otomatis memiliki sifat-sifat tertentu seperti itu, ataukah dia sebaiknya memiliki sifat tertentu seperti itu? Kalau skenario nya adalah yang bagian kedua, berarti bisa jadi dia yang belum memiliki sifat-sifat tersebut. Jadi misalkan itu adab ya. Kalau bahasanya yang ini tadi adabul fakil al-mutajir. Jadi ini ciri-ciri lebih ke karakteristiknya. Jadi yang dimiliki biasanya seseorang itu yang berada di makom tajrid itu punya ciri yang pertama hormat pada yang begitu, kemudian yang menyadari dirinya, kemudian dan lain sebagainya. Ada 4 ini. Ini sebenarnya tidak membatasi diri pada ini saja, cuman saya mengutip makalahnya ulama ini, Abu Hasan Asyadzili, yang begitu pula yang berada di makom musabib, orang yang berada kota sabit yang di makom asbab, itu juga ciri karakteristiknya yang 4 ini. Jadi itu yang kedua. Terus yang pertama tentang apakah makom satu lebih daripada yang lainnya? Namanya juga makom ya. Makom itu tingkatan ya. Tingkatan. Jadi semakin tinggi. Tetapi gini mas, di setiap sufi itu punya makomat ya, punya karakteristik punya tingkatan-tingkatan versinya sendiri. Ada yang berapa tingkatan, ada yang berapa sampai berapa tingkatan. Itu beda-beda. Ada makom mahabbah, ada makom ridho dan lain sebagainya. Itu saya nggak paham. Ada tingkatan-tingkatannya. Setiap setiap sufi itu punya kadang karakter sendiri untuk menjelaskan makomat itu. Jadi itu ya tingkatan-tingkatan. Kalau yang ini, kasus dua ini. Kalau kasus 2 ini itu berarti ya lebih baik daripada makom asbab adalah tajrid. Itu dari Nawawilah ini tentang 2 makom itu. Cuman menyebutkan 2 makom. Tapi nanti di makalah berikut-berikutnya beliau juga berkata menyebutkan yang lain. Cuman dalam konteks ini
dia kayak melakukan dualisme gitu, kayak melakukan apa namanya, dipecah menjadi dua gitu, antara yang makom tajrid yang tinggi, makanya dibahasakan inhitot anil himmatil aliyah, jadi dia menurun dari tempat yang lebih tinggi, himmatul aliyah, kalau ingin ke asbab. Jadi gimana Di? Tanya Pak. Lagi mikir enggak? Tadi ngaji. Lagi mikir pertanyaannya gimana ya? Oh, Ada dulu yang penting. cuma ada ide tadi. Ya. Oh gitu. Iya. Oh iya. Ini saya mau tanya, kalau misalkan dua makom itu kan ada cirinya gitu kan, dan itu makomnya kan lebih tinggi yang tadi. Tajrid. Itu kan saya tuh apakah yang makom di atasnya itu selalu memiliki ciri yang ada di makom asbab gitu. Kemudian yang kedua, tadi penjelasan yang poin 3 pada makom tadi itu dari dirinya itu maksudnya bagaimana? Karena tadi kayaknya sebenarnya belum begitu dijelaskan. Oh iya, menyadari dirinya. Ini masih nomor 3 ini berhubungan dengan 4 juga ya. Menyadari dirinya bahwa dirinya belum tidak apa namanya, tidak menyadari kemampuan dirinya, sehingga dia tidak mengandalkan dirinya semata, tetapi melibatkan Allah di setiap aktivitasnya. Itu orang yang berada di maqam tajrid. Terus yang apakah ini memiliki yang di bawah ini ya, apa namanya? Jadi orang yang ada di maqam tajrid apakah memiliki karakteristik ini? Ini untuk membedakan ya, sehingga karakteristik ketika kita mengetahui karakteristik ciri-ciri sesuatu itu kita kan bisa membedakannya dengan yang lain. Nah, untuk membedakannya ya apa namanya, dibedakanlah dengan 4 karakteristik ini. Jadi spesifikasi bahasanya kalau HP itu ya. Kalau spesifikasinya seperti ini berarti tidak seperti ini gitu. Kekhasan yang dimiliki itu aja sih. Sudah bisa diungkapkan ya? Udah. Gimana? Ini Ustaz, Ana dari tadi itu masih bingung Ustaz. Emang sebenarnya definisi tajrid itu gimana Ustaz? Dari tadi Ana lihat contoh-contohnya tuh, semua contohnya tuh kayak asbab juga gitu. Misalnya tajrid itu dia tuh dicukupi rezekinya tanpa berusaha yang banyak itu. Tapi di sisi lain asbab juga ada yang gitu gitu. Dia misalnya nggak ngapa-ngapain nih, bahkan dia tiba-tiba dapat warisan atau dapat lotre ya. Gitu enggak, Anda nggak melihat perbedaannya secara signifikan antara asbab dengan tajrid. Kalau ingin tahu apa namanya, secara signifikan, ingin melihat kasus signifikan, coba dilatih hari ini sampai jangan kemana-mana. Kira-kira kenyang nggak perutnya ini? Atau ya mungkin temenmu nanti di akhir hayat, di akhir waktumu sebelum detik-detik ketika kamu sudah lemas gitu, mungkin temenmu baru nyadar, oh ini belum makan seharian ya. Berarti kamu jangan coba-coba di maqam tajrid. Artinya ada apa namanya, ya dalam satu kesempatan, dalam satu titik tertentu itu dia pasti mengalami ya rizqum minallah, itu kan gak diduga-duga. Tapi yang jadi patokan itu adalah sistem kausalitas, sebab akibat. Ketika dia pengen mendapatkan sesuatu, ya dia harus mengusahakan, mengupayakannya. Nah, kalau yang maqam tajrid dia tidak mengupayakannya, orang lain yang mengupayakannya. Itu datang begitu saja istimewanya. Nah, itu ya Mas Adi. Gimana? Saya mau tanya, tadi kan Ustaz menjelaskan kalau misalnya orang di makom tajrid sama di makom asbab itu harus berkolaborasi ya Pak. Ini saya mau mengaitkan dengan kita Pak, yang dari santri-santri pada saat pandemi pertama itu kan sebenarnya kita nggak harus melakukan apa-apa, itu rezeki udah datang sendiri Pak. Kita nggak harus bekerja, kita udah dapat makan, kita nggak harus ngapain, kita udah tersedia.
dan harusnya kita itu apa ya benar-benar harus fokus menghafal kita kan harus. Nah terus sekarang kita harus berusaha kembali. Apakah itu bisa diindikasikan kalau kita juga mengalami penurunan makom? Itu lebih nyata itu kasusnya itu. Kalau buat anak-anak baru mungkin nggak merasakan di makom tajwid mungkin ya. Iya. Bahwa kita para santri taruna juara itu sudah pernah berada di makom tajwid. Ya. Pas waktu corona itu. Iya memang itu termasuk sebagian yang kita bisa pahami dari kasus itu. Jadi kita bukan penurunan degradasi juga ya. Bukan degradasi. Karena memang situasi kan kita dipaksa oleh situasi. Jadi harus dibedakan. Cuma dalam contoh lebih aplikatif itu bisa masuk seperti itu. Nah kita kan sehari-hari interaksinya dengan Al-Quran. Kemudian membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Sementara ada atar ya, perkataan dari Imam Syafi'i begini. Man ta'allama Al-Quran azumat qimatuhu. Jadi orang yang belajar Quran itu nilainya itu tambah. Harganya itu tambah. Belajar Al-Quran. Nah kita kan belajar, ya menghafal itu sebagian dari pembelajaran. Jadi semakin naik satu grade gitu. Nanti kalau misalnya kamu sudah tidak menghafal lagi, kalau ketika sudah keluar dari taruna juara, coba bandingkan kehidupanmu di luar nanti dengan ketika kamu sudah ada di masih di taruna juara. Nah, itu kita rasakan loh para hafid kemudian yang sudah pernah berkecimpung di dunia ini ya, pernah menghafal kemudian dia sibuk menghafalkan diri gitu. Kayak rezeki itu sudah ada, dia tajrid gitu, kayak seolah-olah orang-orang itu digerakkan hatinya oleh Allah untuk memberikan kepada kita. Tapi itu tidak bisa diharapkan ya. Tidak bisa diharapkan. Kita ya selayaknya manusia biasa, maksudnya bekerja di makom asbab aja. Ya kalau ingin rezeki ya kita usahakan dengan kemampuan kita. Ya kita harus sadar diri. Kita itu sebenarnya masih di makom asbab. Jangan coba-coba untuk bergeser ke makom tajwid karena itu adalah minas syahwah al khofiyah yang tadi disebut di makolahnya itu. Itu bisikan setan gitu itu. Mana? Saya tanya penasaran juga untuk kontak ini apakah itu bergulir selama hidupnya kan seperti itu terus atau suatu makom asbab atau bagaimana? Jadi ada tadi makom asbab ini kan bisa sekali-kali kayak tadi di makom tajwid sekali-kali atau apa itu bisa bergulir seperti itu atau memang makom tadi ya tajwid terus. Jadi ada sejak awal Allah itu menciptakan dua karakteristik manusia ini loh. Gitu. Sejak awal Allah itu memang menciptakan dua makhluk seperti ini. Ada yang dia itu memang tugasnya di makom tajrid, ada yang tugasnya di makom asbab. Nah, secara kuantitas itu lebih banyak yang di makomul asbab. Sementara yang makomul tajrid itu hanya segelintir saja, hanya beberapa saja. Kuantitasnya tidak banyak seperti yang ada di makomul asbab itu. Sejak awal memang dicetak. Cuman saya menarik ke ke kasuistik tadi itu supaya bisa lebih ini aja ya, lebih aplikatif, bisa dipahami karakteristik yang dimiliki oleh orang yang makom tajrid dan makom asbab, supaya bisa dibedakan gitu. Tapi pada prakteknya itu Allah sejak awal sudah mencetak, membuat orang-orang yang ada di makom tajrid dan di makom asbab. Kalau saya tanya misalnya di jurusan antara fisika murni sama fisika terapan banyak mana? Di kampus UIN banyak mana, Mas?
antara Sama-sama Peminat. kelas Tad. peminatnya lebih banyak mana? Antara Oh, fisika- lebih banyak pendidikannya Tad. pendidikan itu fisika apa? Fis- Terapan. Pendidikan. Kalau terapannya fisika itu ke teknik kan, lebih banyak anak-anak teknik daripada anak-anak MIPA. Hitungannya gitu sih. Itu ya. Kalau MIPA itu murni. MIPA itu yang murni kalau di ujian gambarnya gitu. Dari situ saja kita bisa tahu ya. Orang yang ada di makom tajrid yang MIPA itu, yang itu itu apa namanya? Lebih sedikit dibandingkan dengan yang ada di makom asbab. Makom terapan ini. Jadi dia mempelajari sesuatu kemudian diterapkan. Sementara yang murni itu kan memang benar-benar murni. Dia itu apa tuh nanti kalau misalnya kalau saya itu kan jurusannya ilmu Al-Quran dan tafsir. Itu kalau diterapkan itu gimana? Apa ada lowongan pekerjaannya? Gimana? Membutuhkan ijazah dari lulusan apa namanya ilmu Al-Quran dan tafsir. Kalau enggak, memang benar-benar saya mempelajarinya murni. Apa namanya maksudnya ya, jurusan saya itu kan jurusan yang murni, bukan kok aplikatif. Kalau kan misalnya anak komunikasi ya nanti jelas larinya kemana, anak teknik jelas, arsitek jelas kemana, arahnya itu kemana. Nah, sementara kayak seperti ini gitu kan, ya memang ilmu untuk ilmu itu sendiri yang lebih, makanya penikmatnya peminatnya ya jarang. Orang yang mungkin masuk ke MIPA gak keterima, masuknya ke jurusan saya gitu. Orang yang masuk teknologi dan lain sebagainya itu yang prioritas. Tapi kalau udah ya keterima masuk kan sulit. Allahu a'lam ya. Udah. Saya kira itu dulu ya. Lain waktu bisa kita sambung. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya tulis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi